Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Saraswati, NIM P072311230019 yang akan mempresentasikan mengenai struktur mikroorganisme bakteri. Teman-teman semua, di sini penting banget untuk memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan. Penting yang pertama untuk keamanan pangan. Jadi untuk mengetahui karakteristik mikroorganisme membantu dalam mengidentifikasi patogen yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan. Yang kedua ada pengawetan makanan. Di sini itu pengetahuan ini memungkinkan pengembangan metode pengawetan yang efektif seperti penggunaan suhu, pH, dan bahan pengawet yang tepat. Yang ketiga ada fermentasi, yaitu memahami mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi membantu dalam produksi makanan seperti keju, yogurt. Yang keempat adalah kontaminasi, yaitu untuk mengetahui bagaimana si mikroorganisme ini berkembang biak dapat membantu mencegah dan mengendalikan kontaminasi. Dan yang terakhir ada kualitas dan rasa. Mikroorganisme ini tertentu mempengaruhi kualitas dan cita rasa makanan sehingga penting dalam industri pangan untuk mengontrolnya. Jadi dengan memahami struktur dan fungsi mikroorganisme, kita dapat memastikan bahwa produk pangan aman dan berkualitas tinggi. Bakteri paling berkelimpahan dari semua organisme. Mereka tersebar berada di mana-mana, ada di tanah, air, dan sebagai simbiosis dari organisme lain. Bakteri ini termasuk golongan prokariota, yaitu merupakan bentuk sel yang paling sederhana yang memiliki ukuran dengan diameter dari 1 hingga 10. Nah, ciri yang membedakan prokariotik dengan eukariotik adalah inti sel yang dimana sel prokariotik ini tidak mempunyai membran inti sel atau nukleus yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas fisiologi bakteri. Jadi bakteri sendiri itu berproduksi secara vegetatif dengan membelah diri secara binar. Pada lingkungan yang baik, bakteri itu dapat membelah diri tiap 20 menit. Teman-teman, di sini kita akan membahas apa saja struktur-struktur bakteri. Yang pertama, ada membran sel. Membran sel sendiri adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipiid dan protein. Ada beberapa fungsi dari membran sel, di antaranya sebagai transport bahan makanan secara selektif. Selanjutnya ada tempat ekspresi bagi eksoenzim yang hidrolitik, dan ada mengandung reseptor protein untuk sistem kemotaktif, dan masih banyak lagi fungsinya. Selanjutnya ada dinding sel. Jadi fungsinya itu sebagai pertahanan bakteri agar dapat bertahan hidup dalam lingkungannya serta mempertahankan tekanan osmotik bakteri. Fungsi dinding sel sendiri diantaranya berperan dalam pembelahan sel, pelaksana biosintesa dinding sel itu sendiri, ada determinan antigen permukaan bakteri, dan yang terakhir pada gram dinding sel itu mempunyai aktivitas endotoksin. Selanjutnya, struktur bakteri itu ada ribosom dan DNA. Yang pertama, ribosom itu adalah bagian sel yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Bentuknya itu berupa butir-butir kecil dan tidak diselubungi membran. Nah, ribosom ini tersusun atas protein dan RNA. Selanjutnya, ada DNA. DNA ini merupakan materi genetik yang terdapat dalam sitoplasma. DNA bakteri terdiri berupa benang sirkuler melingkar. DNA bakteri ini berfungsi sebagai pengendali sintesis protein bakteri dan pembawa sifat. Selanjutnya ada kapsul. Nah, kebanyakan bakteri ini mempunyai lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel seluruhnya. Jika lapisan lendir ini cukup tebal, maka bungkus ini yang disebut dengan kapsul. Nah, fungsi kapsul pada bakteri selain untuk melindungi sel terdapat faktor-faktor lingkungan. Misalnya terhadap kekeringan juga bekerja sebagai pengikat antar sel. Selanjutnya ada flagel. Flagel ini adalah alat yang digunakan untuk gerakan bakteri. Jadi semua bakteri yang berbentuk lengkung dan sebagian bakteri-bakteri yang terbentuk batam mempunyai flagel. Nah, bakteri yang berbentuk cokus jarang sekali mempunyai
flagel karena ukuran flagel ini sangat kecil dan tidak terlihat dengan mikroskop tanpa pengecetan. Selanjutnya ada pili. Pili ini adalah benang-benang halus yang menonjol keluar dari dinding sel, kebanyakan terdapat pada bakteri gram negatif. Selanjutnya ada endospora. Endospora yaitu suatu benda berbentuk bulat atau bulat lonjong yang sifatnya sangat membias cahaya, sukar dicap, dan sangat resisten terhadap faktor-faktor luar yang jelek. Nah, fungsinya itu bukan sebagai alat reproduksi seperti hal pada fungsi lainnya. Spora bakteri ini mempunyai arti lain, yaitu bentuk bakteri yang sedang dalam usaha mengamankan diri terhadap pengaruh bentuk dari luar. Selanjutnya ada klorosom. Klorosom adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Bakteri ini memiliki dinding sel, kapsul, dan tidak ada organel bermembran. Struktur dari luar ke dalam mencakup flagela, dinding sel, membran sel, dan lainnya. Bakteri ini berukuran mikroskopis dengan bentuk bulat, batang, dan spiral. Mereka bereproduksi secara vegetatif melalui pembelahan biner setiap 20 menit dalam kondisi baik, dan materi genetik dapat ditransfer secara paraseksual. Oke teman-teman, ini ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam hasil PPT yang udah saya buat ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.